Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini setelah kita libur 3 pertemuan. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Sun FM di Cirebon, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Asr, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tafsir ayat keberapa? Ayat kedua. Bunyinya Innal insana lafi usrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Setelah di ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia semuanya. Saat itu kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeneralisir kerugian tersebut terhadap seluruh manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pengecualian bahwa alhamdulillah di antara sekian banyak orang-orang yang rugi, ada yang selamat dari kerugian tersebut. Siapakah mereka yang beruntung itu? Mereka yang beruntung Allah sebutkan kriterianya di dalam ayat berikutnya. Ayat yang keberapa? Ketiga. Berarti surat Al-Asr ada berapa ayat? 3? 4? 5? 3. Yang paling panjang ayat berapa? Ayat yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan bahwa manusia semuanya rugi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan buat mereka yang tidak mau rugi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dia harus memenuhi 4 kriteria yang Allah sebutkan di dalam ayat terakhir dari surat Al-Asr. Ayat ketiga itu bunyinya illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada berapa berarti? 4. Kalau orang ingin selamat dari kerugian, maka dia harus memenuhi 4 kriteria yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Asr. Kalau tidak, berarti dia akan masuk di dalam orang-orang yang merugi. Apakah kerugiannya itu total atau kerugiannya bersifat parsial? Semakin orang meninggalkan 4 kriteria ini, maka kerugiannya semakin besar. Antara orang yang meninggalkan 1 kriteria dengan orang meninggalkan 4 kriteria, ruginya sama enggak? Enggak sama.
Antara orang yang meninggalkan semuanya kriterianya, atau mengamalkan 2 kriteria saja, atau orang yang mengamalkan semua dari kriteria tersebut, beda-beda. Orang yang selamat dari kerugian secara mutlak adalah orang yang memenuhi 4 kriteria ini secara bagus dan baik. Kriteria yang pertama, illalladzina amanu. Apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Apa sih iman? Napa iman? Percaya karo sapa? Iman Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang biasa diistilahkan dengan hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Kok namanya hadis Jibril, Ustaz? Ada yang tahu kenapa? Karena ceritanya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan, apa itu? Apakah iman? Jadi saat itu malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dengan menampakkan diri sebagai seorang manusia. Manusia tersebut yang disamari, artinya menampakkan diri seperti seorang sahabat Nabi yang sangat tampan. Namanya siapa? Siapa sahabat Nabi yang ganteng? Yusuf. Nabi Yusuf kok sahabat Nabi? Siapa? Bukan. Jibril itu sering menampakkan diri dalam bentuk manusia. Karena Jibril itu kan bentuknya kan bukan manusia. Jibril itu bentuknya adalah malaikat yang memiliki berapa sayap? 600 sayap. Satu sayap panjangnya dari ujung timur sampai ujung barat. Satu sayap. Berapa sayap? 600. Itu wujud aslinya Jibril. Jibril itu ketika akan menyampaikan wahyu kepada Nabi kita SAW, kadang-kadang dalam wujud aslinya, kadang-kadang Jibril itu dalam bentuk manusia datang kepada Nabi SAW. Malih rupa, dalam bentuk manusia. Yang biasanya, manusia yang biasanya dipakai oleh Jibril bentuknya, itu seorang sahabat Nabi yang gantengnya pol. Namanya siapa? Namanya Dihyah. Namanya siapa? Dihyah. Dihyah itu jeneng wong lanang. Dihyah. Namanya Dihyah. Lengkapnya Dihyah Al-Kalbi. Itu sering malaikat Jibril malih rupa dengan rupanya siapa tadi? Dihyah. Anakku tak jenenge Dihyah, Ustaz, men ganteng. Monggo terserah. Daripada John mendingan Dihyah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, mengajukan sekian banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pertanyaan yang berisi mal iman. Muhammad, iman itu apa? Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, maka Nabi SAW menjelaskan definisi dari iman itu apa. Iman yang dimaksud kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berapa itu? 6. Semuanya sudah hafal toh? Rukun iman. Jadi iman itu ya pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada para rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada
takdir, yang baik maupun yang buruk. Itulah iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman di dalam ayat ini, tidak ada keterangan yang lebih terang dibandingkan keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apakah iman? Iman yaitu 6 itu namanya iman. Tentunya yang dimaksud dengan keimanan tersebut bukan sembarang keimanan, tapi merupakan sebuah keyakinan yang ada di dalam hati seorang hamba yang tidak dinodai dengan keraguan atau kebimbangan. Ini keimanan yang ideal, atau dengan kata lain benar-benar yakin. Karena ada sebagian orang yakin, tapi yakinnya iya apa ora ya. Itu namanya bukan yakin yang ideal. Yakin yang ideal adalah sebuah keyakinan di dalam hati yang sudah mengurat, mengakar, mendarah daging dalam hati seorang insan yang tidak ada rasa ragu secuil pun dan tidak ada kebimbangan sedikit pun. Itulah keimanan yang ideal. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Dereng sampun. Hah? Sudah atau belum? Mandan Ustaz. Bagaimana supaya seorang bisa seperti itu? Nah, ini harus ada pertanyaannya dong. Nah, bagaimana supaya kita bisa imannya ideal? Imannya sempurna, tidak ada keraguan sedikit pun? Resepnya adalah iman kita harus dibangun di atas ilmu yang benar. Harus dibangun di atas apa? Ilmu yang benar. Jadi orang itu imannya tidak akan benar kalau tidak punya ilmu yang benar. Maka jangan sampai kita meyakini sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Banyak orang yang punya keyakinan, membela mati-matian keyakinannya. Jebule keyakinannya salah. Ada orang istiqomah. Istiqomah tapi istiqomah di atas apa? Yang benar itulah istiqomah di atas kebenaran. Istiqomah kan lurus ya. Semua lurus. Kuat memegangnya. Memegang teguh apa yang dia yakini. Iya nek benar. Sudah memegang teguh keyakinannya. Membela mati-matian. Jebule apa? Salah ya Allah. Karena apa? Karena gak dibangun di atas ilmu. Contoh sekarang. Rukun iman yang pertama tadi iman kepada siapa? Allah. Iman kepada Allah apa sih? Harus tahu dong. Iman kepada Allah itu minimal 4 hal harus dipenuhi oleh seorang hamba. Ini namanya belajar ya. Ini namanya belajar. Ilmu tentang keimanan kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu ada. Cukup? Cukup enggak? Enggak cukup. Sampai orang kafir pun juga yakin kalau Allah itu ada. Tidak cukup. Makanya kalau orang hanya meyakini Allah itu ada saja, titik. Habis itu tidak ada keyakinan lainnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti keimanannya benar apa kurang? Kurang. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu ada. Sekedar ada, oh enggak. Tidak cukup hanya sekedar ada. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini, yang ngatur adalah Allah. Yang menguasai adalah Allah. Berarti kalau masih ada orang yang meyakini bahwa pohon beringin yang ada di alun-alun sing bau rekso itu adalah siapa? Tidak tahu, aku tidak tahu kenalan ya. Adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti iman dia sama Allah sudah benar apa belum? Belum. Itu yang kedua. Meyakini bahwasanya satu-satunya yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu. Yang ketiga, memahami dengan benar
memahami dengan benar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu biasa diistilahkan dengan Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi memahami dengan benar. Jadi memahami dengan benar apa arti dari nama-nama tersebut, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa diiringi dengan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini yang paling penting. Intinya itu di situ. Intinya dakwah seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya satu, ngajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ini baru dikatakan keyakinan yang benar terhadap Allah. Padahal ada berapa tadi rukun imannya? Ada 6. Berarti siakeh apa ora? Siakeh. Nah, sekarang pelajaran kita bukan pelajaran rukun iman ini. Pelajaran kita adalah tafsir. Nanti mungkin suatu saat ketika kita melewati ayat-ayat tentang keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada Rasul, nanti kita akan jelaskan. Ini hanya sekedar contoh. Hanya sekedar contoh yang bisa menggambarkan kepada kita bahwa keimanan seseorang itu tidak akan sempurna kalau tidak dibangun di atas ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu hukumnya napa? Wajib bagi setiap muslim. Masuk di dalamnya siapa? Muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Makanya yang namanya mencari ilmu di dalam Islam hukumnya apa? Wajib. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Ilmu agama yang akan membantu kita untuk mempraktekkan hal-hal yang wajib di dalam agama kita. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sudah kita cari atau belum? Kalau wajib artinya tidak dilakukan apa? Dosa. Siapa Bapak Ustaz yang wajib kita pelajari? Ya tadi itu tentang rukun iman. Tadi kita harus pahami. Iman kepada Allah, kepada Rasul. Yang benar itu bagaimana? Kemudian juga yang wajib-wajib cara sholat. Coba saya tanya. Jangan sholatnya sudah temenan yakin kayak sholatnya Kanjeng Rasul SAW? Yakin? Yakin? Masya Allah. Yakin, Masya Allah. Dari takbiratul ihram sampai salam? Yakin? Insya Allah temenanan. Apa insya Allahan? Hah? Banyak di antara kita cara sholatnya lah. Kayak mbak biyen. Mbak kayak kiai ya melu. Kayak kiai. Loh itu namanya bukan ilmu itu. Itu namanya tiru-tiru. Kalau yang ditiru Rasul benar, tapi masalah sih ditiru kakinya karo nini lho kepriwe. Yang wajib-wajib itu harus kita cari. Kaitannya bukan hanya dengan ibadah saja, termasuk dengan muamalah keseharian kita. Bisnis ada aturannya enggak dalam Islam? Ada. Bagaimana supaya bisnisnya itu benar, enggak nyerempet sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Banyak orang bukan hanya nyerempet, malah apa? Nabrak, kemelem malah. Tenggelam di dalam hal yang haram. Ilmunya mana? Wajib untuk dicari. Cara dagang yang benar itu bagaimana? Cara bisnis yang benar itu bagaimana? Oh berarti bakul tok Ustaz. Nek nyong guru yang orang Ustaz. Ya pada baik. Guru jadi pegawai. Jadi guru yang benar menurut Islam itu bagaimana? Jadi pegawai yang benar menurut Islam itu bagaimana? Menjadi pejabat yang benar sesuai Islam itu bagaimana? Itu harus dipelajari. Hukumnya wajib. Dan itu harus kita baca. Harus kita dengarkan. Karena kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya perlu belajar.
Di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Ayatnya 78. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Apa ada orang keluar dari perut langsung bisa apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bayangkan kalau misalnya ada bayi mak ceprot kudu nangis. 1 tambah 1. Kira-kira bagaimana? Bidane Melayu. Gak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah memberikan bekal kepada kalian. Walaupun kalian dikeluarkan dalam keadaan enggak tahu apa-apa, Allah kasih kalian bekal. Apa bekal kalian? Sam'a. Napa niki? Pendengaran. Al-basara, penglihatan. Al-af'idah. Napa? Hati nurani. Allah kasih bekal berapa? 3. Apa bekalnya cuma 3 tok manusia? Cuma 3 tok? Kenapa disebutkan yang 3 ini? Karena ini adalah alat utama seorang insan untuk mencari apa? Ilmu. Mata dengan cara melihat, terus membaca. Telinga dengan cara mendengar. Ya kayak sekarang jenengan ini. Kita semuanya sekarang ini sedang belajar. Sedang memanfaatkan indera yang Allah berikan kepada kita. Cukup hanya mata, hanya pendengaran? Tidak. Butuh hati. Butuh hati nurani. Makanya seorang memiliki ilmu itu tidak cukup hanya sekedar dijadikan di dalam otaknya saja. Kecerdasan itu tidak cukup untuk mencari ilmu. Dibutuhkan hati yang bersih. Makanya banyak orang-orang yang cerdas, ilmunya akeh, tapi tidak ada amalannya karena tidak diiringi dengan hati yang bersih. Banyak orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala zakaan walam yu'tu zakaan. Banyak orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang encer, EQ yang tinggi, tapi tidak diiringi dengan hati nurani yang bersih. Sehingga kepintaran dia itu digunakan untuk bodohi orang lain. Itu namanya otaknya encer tapi hatinya ndak bersih. Coba perhatikan. Maling sing bodoh kalau maling sing pintar bahaya ndi? Bahaya ndi? Loro-lorone ya iya, tapi lebih bahaya sing endi? Sing pintar. Ya. Koruptor sing pinter karo koruptor sing bodoh. Pinter ndi? Pinter ndi ya. Bahaya mana? Koruptor sing pinter. Ya. Karena apa? Karena kepintarannya itu enggak diiringi dengan kebersihan hati. Makanya Allah menjelaskan di sini bukan hanya mata, bukan hanya telinga, tapi afidah, hati. Ketika manusia sudah dikasih ini, sudah dikasih mata, sudah dikasih hati, sudah dikasih telinga, kok tidak dimanfaatkan untuk mencari ilmu? Tidak disyukuri nikmat-nikmat tersebut untuk dipakai di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan termasuk orang-orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci sama Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci. Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada orang yang ahli dalam dunia tapi jahil tentang akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam tarikhnya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani.
Bukan berarti kita tidak boleh ahli dunia. Bukan berarti kita tidak boleh pinter dalam ilmu dunia. Bukan. Tapi kalau pinter dunia, akhiratnya tidak tahu, ini adalah termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mari kita koreksi. Dalam sehari, berapa persen waktu yang kita sisihkan untuk mendalami akhirat atau agama kita? Berapa persen? 24 jam, berapa jam? jam? Dari 24 jam yang kita sisihkan berapa untuk ilmu agama saben dina? 1 jam? Hebat. Jenengan kalau 1 jam itu hebat saben dina. Temenan. Menurut kacamata kebanyakan orang, kalau ada orang saben dina sinau agama sejam, itu menurut kacamata kebanyakan orang itu luar biasa. Padahal sebenarnya urung cukup. Kalau misalnya ada orang 1 jam setiap harinya belajar agama, saya yakin orang komentar itu bendina ngaji. Iya kan? Iya. Karena memang menurut kacamata sebagian orang itu kebanyakan sejam. Sejam itu kebanyakan menurut mereka. Berarti 23 jam itu untuk dunianya saja. 1 jam untuk akhiratnya. Kira-kira yang seperti itu akan menjadi pinter agama apa pinter dunia? Ya udah sebanding lah. 23 jam go dunia, sejam go agama. Kira-kira pinter ndi? Ya mesti pinter dunia nih ya. Belum 23 jam. Udah yang 1 jam itu di korting ngantuk. Korting apa maning? Di korting ngalamun, ya. Di korting ngobrol, karo kancane ngaji ngobrol. Ya. Sudah 1 jam masih dikurangi pula. Ini yang setiap hari menyisihkan 1 jam. Bagaimana dengan orang-orang yang dalam 1 tahun ngajinya kurping pindo tok? Kur apa? Kurpas mulu dan karo rajaban. Ngajinya kur gue tok. Seumur-umur setahun-tahun gue kurping loro tok. Subhanallah. Yang setiap hari menyisihkan 1 jam saja kurang. Apa maning singkur ngaji setahun kurping pindo. Sangat disayangkan. Ngaji di banyak manusia, di masyarakat kita, itu dijadikan hanya sebagai acara insidentil yang cuma bersifat formalitas tok. Lah ya ora member lah, rajab ora rajaban. Hanya sekedar apa? Formalitas. Ngaji itu bukan dijadikan sebagai sebuah rutinitas yang dirasa sebagai kebutuhan primer seorang manusia. Ngaji itu kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan seorang manusia terhadap makan dan minum. Jadi kalau ditanya seorang mukmin yang benar-benar beriman, kalau ditanya jenengan lebih butuh makan atau lebih butuh ilmu, seharusnya jawabannya lebih butuh apa? Ilmu. Kenapa? Karena kalau makan dalam sehari semalam rata-rata kita makan berapa kali? 3 kali. Ada yang lebih dari itu? Ada. Tapi orang ngasih 10 mbok. 10 ya kebangetan. Rata-rata kita sehari makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Itu rata-rata kita. Kebutuhannya 3 kali sehari. Ilmu. Berapa kali sehari? Kebutuhan kita berapa kali sehari? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita butuh ilmu. Enggak percaya? Jenengan bangun tidur. Ada doanya enggak? Ilmu bukan? Jenengan ke kamar mandi. Masuk kamar mandi ada doanya enggak? Ilmu bukan? Ilmu. Jenengan jalan ke masjid. Keluar rumah dulu. Keluar rumah ada doanya enggak? Ilmu bukan? Ilmu.
Jenengan jalan ke masjid, ada doanya enggak? Ada. Jenengan sholat di masjid, ada caranya enggak? Ilmu enggak? Jenengan kerja di kantor, ada etikanya enggak? Ada. Ilmu bukan? Ilmu. Bahkan mungkin bisa dikatakan setiap helaan nafas kita itu membutuhkan ilmu. Dan kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya ilmu agama ini harus terus kita bangkitkan. Harus terus kita motivasi umat kita bahwa ilmu agama itu penting. Kenapa? Karena masih banyak di antara masyarakat kita yang pilih kasih terhadap ilmu agama. Kalau tidak percaya, saya bawakan 2 contoh. Contoh yang pertama. Kondisi mencolok antara pagi dengan sore hari. Perbedaan mencolok antara pagi dengan sore hari. Ketika pagi hari, menjelang jam 7 kurang 5, putrane jenengan belum mandi, belum sarapan, belum siap-siap untuk berangkat sekolah. Pripun jenengan? Nah? Oh, montong-montong, oprak-oprak. Jam semene urung siap kepriwe jane? Apa enggane kudu di? Dan seterusnya. Itu kalau pagi hari akan belajar ilmu umum. Kalau sore hari bareng ngasar. Isi nyantai-nyantai bae, isi nonton TV, mangsane mangkat ngaji TPA, isi nyantai-nyantai bae, kepriwe? Kayak mau esuk malah dikancani nonton TV wong tuane. Itu namanya pilih kasih. Giliran anak mau belajar ilmu umum, bukan berarti nanti saya akan jelaskan. Saya itu bukan sedang memprovokasi, nggak boleh belajar ilmu umum. Cuman saya ingin mengajak kita tuh yang proporsional dong, jangan pilih kasih lah. Ya. Coba semangat kita untuk memotivasi anak kita belajar ilmu agama. Apakah sesemangat kita memotivasi anak kita untuk belajar ilmu umum? Contoh pertama tadi. Fenomena pagi dan sore hari. Contoh yang kedua. Mindset pola pikir sebagian orang tua. Yang enggan memasukkan anaknya ke sekolah agama. Entah itu pesantren atau sekolah Islam. Pak, dengan anaknya orang pesantren. Lebu pesantren jadi apa? Arep mangan apa? Ya mangan sega, Pak. Mangan apa? Mindset sebagian orang, pola pikirnya masuk pesantren itu masa depan suram. Sarjana auah gelap. Itu plesetan sebagian orang. Maaf, ini bukan menyinggung. Ya, tapi memang sebagian orang mengatakan seperti itu. Sarjana auah gelap. Nggak tahu mau jadi apa setelah tamat dari ilmu agama. Subhanallah. Sampai pernah ada cerita, ya, ada seorang orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Pesantren yang terkenal biayanya murah. Kan sekarang ada pesantren yang apa? Biayanya ngalah-ngalahi universitas. Uang pangkalnya ngalah-ngalahi universitas. Ada masukkan anaknya ke sekolah yang ya biasalah ya. Biayanya mungkin sebulan ya 200.000, enggak terlalu mahal dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Sudah 200.000 dia menghadap ke pengasuh pesantrennya, Pak Kiainya, minta keringanan. Ya, wis 200.000 njaluk dicicil. Syukur-syukur bisa digratisaken. Yang namanya kiai, pengasuh pesantren, ada wali murid datang minta keringanan. Kan dilihat dulu toh. Ini kira-kira orang ini pantas, layak mendapat keringanan atau tidak? Dilihat. Klambine apik temen. Tekane gawane mobil. Wong iki njaluk keringanan, akhirnya ustadz penasaran. Nuwun sewu, Pak. Jenengan itu minta keringanan kok penampilannya seperti ini, gimana sih? Iya nuwun sewu, Ustaz. Saya itu baru habis-habisan. Habis-habisan apa, Ustaz? Saya baru masukkan anak saya ke fakultas kedokteran. Kakaknya ini habis 100 juta, Ustaz. Oh, berarti nek nggo kedokteran ora apa-apa 100 juta, nek nggo ngulit ilmu agama 200.000 njaluk di korting.
Ini mindset nih, pola pikir yang keliru. Ya. Anak makan apa, jadi apa, masa depan suram. Dengarkan baik-baik wahai para orang tua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, target utamanya itu akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia dengan 3 ganjaran. Yang pertama kata Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan orang tersebut ada di dalam hatinya. Sugih apa? Hati ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jama'alahu syamlahu. Urusannya dia itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang kepada orang tersebut dengan sendirinya. Munduk-munduk dunia datang kepada dia. Gak usah dikejar, malah apa? Datang sendiri dunia kepada dia. Itu kalau seorang hamba target utamanya adalah apa? Akhirat. Kebalikannya kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, pikirannya kurdunya tok. Apa ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Yang pertama, Allah akan jadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Miskin selalu menghantui dia. Kemiskinan, kefakiran, kemelaratan selalu membayangi hidup dia. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua kata Nabi SAW, wa farraqa alaihi syamlahu. Urusan dia akan berantakan. Padahal dia mati-matian untuk mengumpulkan dunia, malah urusannya apa? Berantakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang kepada dia tidak akan datang kecuali sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan. Itu tak. Tidak akan lebih dari itu. Hadis riwayat Tirmizi dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka sudah saatnya kita introspeksi diri. Seberapa ilmu agama yang sudah kita kumpulkan? Anak-anak kita sudah seberapa di antara mereka? Dari 10 anak yang kita miliki, berapa di antara mereka yang terjun di dalam ilmu agama? Bukan berarti saya mengajarkan ayo serosah pada golek dunia, wis pada nang masjid kabeh saben dina. Bukan itu yang saya katakan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah sudahkah kita proporsional, seimbang dalam masalah dunia dengan apa? Akhirat. Apa justru kita malah pikirannya itu matre? Apa matre? Itu matre kayak matre itu. Matre, cewek matre atau cowok matre. Apa sih? Segala sesuatunya diukur dengan apa? Materi. Pikirannya kurdunya toh tidak. Tapi jadikan dunia itu sebagai tunggangan menuju ke akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata." Carilah negeri akhirat dengan cara menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Silahkan cari dunia, silahkan, tidak masalah. Sesuai dengan koridor yang dibenarkan oleh agama. Tapi setelah dunia itu didapatkan, jadikan ini sebagai tunggangan. Menuju kemana? Ke akhirat. Bukan malah ditunggangi. Bedanya apa? Bedanya apa enggak? Menunggangi sama ditunggangi. Bedanya apa? Iya,
didikte oleh dunianya. Bukan dia yang mendikte dunianya. Kalau dia mendikte dunianya, dia menuai dunianya, dapat rezeki, oh ya ini sudah saatnya ada sebagian yang harus disisihkan. Oh, saya harus mendikte harta saya. Bukan kok hartanya yang mendikte dia. Wah, eman-eman yang ngono ditokakan kok modalnya kok jadi kurang. Ini namanya ditunggangi sama apa? Dunia. Setelah dapat dunia, silahkan dijadikan itu sebagai sarana untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan silakan. Anak sebelum balik punya dosa enggak? Nabi SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalathin. Pena untuk mencatat dosa itu enggak ditulis atas 3 orang. Yang pertama orang gila, yang kedua orang yang tidak sadarkan diri, yang ketiga bayi yang belum balik. Kalau ada bayi bunuh diri, mungkin tidak sengaja, sengaja itu. Ada anak kecil bunuh diri, dilihat apakah dia itu sudah bisa berpikir atau belum. Kalau dia belum bisa berpikir, mungkin hanya sekedar nyontoh nang TV ana wong dalam wong kendat nyontoh kayak apa jelasan, ya itu nggak berdosa itu. Karena dia belum bisa apa? Beda. Kecuali kalau sekarang masalah balik itu belum tentu umur tertentu. Kalau dulu orang balik itu SMP, SMA, bahkan dulu ada baru balik setelah SMA. Sekarang anak SD sudah pada apa? Balik. Wanita sekarang anak santri-santri anak-anak kita SD sudah pada datang bulan. Kalau itu berarti sudah apa? Sudah balik. Kalau sudah balik berarti saat itu dia akan terkena dosa. Saat anak saya tidak suka ngaji, gimana cara menasihatinya supaya dia mau ngaji? Caranya mudah. Jangan contoni rajin ngaji. Karena yang namanya anak itu suka meniru. Makanya ada pepatah yang mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Wong tuane rajin ngaji, biasane anake rajin ngaji. Wong tuane bebeh ngaji, biasane anake bebeh ngaji. Ini yang pertama, nyontoni dulu. Yang kedua, anak itu perlu trik di dalam mengarahkannya. Di dalam Islam itu triknya secara garis besar ada 2. Ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Targhib itu adalah motivasi, iming-iming, hadiah, itu namanya targhib. Tarhib itu adalah ancaman, hukuman dan seterusnya. Nah, orang kalau ingin anaknya rajin ngaji, dia memakai 2 trik itu. Suatu saat dia perlu dikasih hadiah ketika rajin. Suatu saat dia perlu dihukum ketika dia tidak mau ngaji. Tapi ini semuanya juga ada aturannya masing-masing. Hadiahnya hadiah apa? Nek kok mangkat TPA tuh kok akan mobil lah. Yo ora. Nek ngaji TPA tuh kan mobil, mlebu pondok tuh kok akan motor mabur. Jadi hadiah pun ada aturannya. Sama juga hukuman juga ada aturannya. Jadi nggak setiap segala sesuatu mesti hukuman, awas. Nggak selalu seperti itu. Saya berbicara sedikit masalah hukuman dan hadiah itu dalam ceramah kajian saya, judulnya mengatasi kenakalan orang tua. Mengatasi kenakalan orang tua. Apa wong tua nakal, Ustaz? Ya, makanya ada judul pengajian seperti itu. Itu bisa dilihat di Yufid TV atau di YouTube ada. Masukkan aja mengatasi kenakalan orang tua. Masih, silakan. Ada yang lain? Ada 2 menit lagi atau 3 menit lagi.
Oh ya. Jangan makan harta anak yatim, padahal anak yatim itu nggak bisa mencari nafkah. Kok hartanya dari mana? Warisannya. Warisan dari bapaknya. Iya. Jadi yang namanya anak yatim, itu kan tidak setiap anak yatim itu bapaknya kere. Kan ada anak yatim yang bapaknya apa? Sugih. Nah, ketika bapaknya meninggal, dia kan punya hak waris toh? Punya hak waris. Nah, hartanya itu tidak boleh dimakan sembarangan. Kecuali kalau misalnya digunakan untuk merawat si anak yatim tadi. Kemudian si perawatnya ikut makan dari harta tersebut. Itu kalau dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya secukupnya sebagian orang cukup sekedarnya ya. Kalau sekedarnya enggak apa-apa. Wala taqulu amwal illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kalau itu enggak apa-apa. Ya, kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memanfaatkan hartanya yatim, dia manipulasi kemudian dia habiskan untuk kepentingan pribadi, wah itu bahaya itu. Nah, itu bahaya, ancamannya berat di dalam Al-Qur'an. Masih? Monggo. Keringanan dalam bentuk apa? Puasanya, sholat jamak atau puasa. Selama seorang itu musafir, maka yang disunnahkan buat dia qashar. Sholatnya diringkas. Selama dia musafir, dianggap musafir, maka yang sunnah buat dia adalah qashar. Kalau masalah jamak itu apa? Menggabungkan antara dua sholat, itu kaitannya dengan kebutuhan. Bukan kaitannya dengan bepergian. Jadi kapan seorang butuh untuk menjamak, boleh dia menjamak. Sekarang apakah setiap orang yang bepergian butuh untuk menjamak? Belum tentu. Ada orang yang bisa sholat zuhur sebelum dia berangkat, atau sholat subuh sebelum dia berangkat, sholat zuhur sebelum dia berangkat. Ada dia bisa sholat asar kapan? Ketika dia sampai 3 jam. Lumayan 3 jam itu juga termasuk safar. Ya. Sekarang jaraknya 3 jam kan lumayan jauh itu. Dari sini kemana? Jogja ya 4 jam. Purworejo itu udah safar itu. Jadi zuhuran di sini, asaran di sana. Kalau tidak perlu dijamak, tidak perlu. Jadi yang namanya jamak itu kaitannya bukan safar, tapi kaitannya dengan kebutuhan. Berarti kalau misalnya ada orang tidak safar, tidak bepergian, tapi dia ada kebutuhan mendesak untuk jamak, boleh nggak? Boleh. Contohnya dokter lagi operasi. Dokter lagi ngoperasi, butuh waktu 10 jam. Apa enggaknya kok tinggal di situ yo? Lagi dibuka kayak gitu, ditinggal di situ ya mati. Itu namanya kebutuhan. Walaupun dia bukan sedang safar bepergian. Jadi jamak itu kaitannya dengan kebutuhan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.